rumah ada kucing? Ada kucing di rumah? Assalamualaikum syabab semua, kembali dengan Amo di channel Amo Ibn, channel yang berfokus pada bahasa dan sastra Arab. Pastikan syabab semua sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video update dari Amo. Thayyib, dalam percakapan pastinya pada suatu waktu, kita akan memberikan informasi mengenai keberadaan sesuatu benda atau objek secara spesifik. Untuk itu diperlukan kata depan atau preposisi yang menghubungkan antara kata atau kalimat, sebagaimana kalimat ada kucing di dalam rumah. Pada video kali ini kita akan belajar cara menyusun kalimat bahasa Arab untuk menunjukkan lokasi suatu benda atau objek dalam bentuk kalimat positif dan negatif pastinya, serta bagaimana cara membuat kalimat tanya sederhana untuk menanyakan objek tersebut. Mari kita mulai. Kucing dalam bahasa Arab disebut kittun. Preposisi yang tepat untuk menunjukkan di dalam adalah fi, seperti tulisan fi yang berada dalam kotak biru. Dan bahasa Arab rumah adalah baitun. Dari kata atau mufradat sederhana ini kita dapat menyusun kalimat sempurna. Maka untuk menyusun kalimat ada kucing di dalam rumah adalah al-qittu fil baiti. Al-qittu fil baiti. Fi menghubungkan dua isim yang berbeda dan menyatakan bahwa posisi objek pertama dalam hal ini al-qitt berada di dalam objek kedua, bait. Cara lainnya bisa juga kita katakan fi berada di awal kalimat dan kucing berada di akhir kalimat dengan membuang alif lam pada kata al-qitt, sehingga bentuk kalimatnya menjadi fil baiti qittun. Fil baiti qittun. Seperti yang disebutkan, tanpa alif lam atau isim qittun di sini menjadi isim nakiroh dengan ciri bertanda tanwin di akhir kata dan tanpa alif lam. Dari dua contoh tersebut, maka ketika kita ingin mengungkapkan ada objek di dalam objek lainnya, maka polanya adalah isim ma'rifah marfu dengan dhammah, kemudian huruf jar fi, dan isim kedua majrur dengan kasroh. Marfu adalah statusnya, dan tanda untuk status marfu'nya adalah dhammah. Majrur juga demikian, adalah status, dan tanda untuk status jar atau majrur adalah kasroh. Huruf fi adalah salah satu huruf jar, yaitu huruf yang membuat isim yang ada setelahnya berharokat kasroh, seperti al-baiti yang kasroh setelah huruf fi. Pola kedua, huruf jar fi, kemudian isim majrur dengan tanda kasroh karena fi, dan isim marfu dengan dhammatain. Isim tanpa alif lam bertanda tanwin, oleh karenanya tanda marfu di sini mengarah ke dhammah atau dhammatain, karena marfu sekali lagi adalah suatu status kata tersebut dalam kalimat. Kalimat fil baiti qittun adalah bentuk kalimat positif. Kemudian bagaimana menyusun kalimat negatifnya? Menyusun kalimat negatif, syabab dapat menambahkan kata yang bermakna tidak untuk memberikan kesan kalimat negatif. Dalam kalimat ini, syabab dapat menggunakan kata laisa. Laisa merupakan kata kerja yang secara harfiah artinya tidak atau pada konteks tertentu bermakna bukan. Dan bagaimana kita mengatakan
tidak ada kucing di dalam rumah. Rumusnya laisa, kemudian kalimat positif. Kalimat positifnya fil baiti qittun. Ketika laisa masuk ke dalam kalimat, maka menjadi laisa fil baiti qittun. Laisa fil baiti qittun. Atau bisa juga kita mengatakan laisal qittu fil baiti. Laisal qittu fil baiti. Untuk kedepannya saya akan buatkan mengenai kana wa akhwatuha, dan kata laisa termasuk ke dalam kategori ini. Untuk itu teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe agar tidak ketinggalan update dari Amu. Setelah mengetahui struktur kalimat bentuk positif dan negatif menggunakan huruf fi, bagaimana menyusun kalimat tanya aina, di mana? Perhatikan gambar. Di manakah si kucing? Si kucing di dalam rumah. Al-qittu fil baiti. Untuk mengubah kalimat ini menjadi kalimat tanya, antum perlu menambahkan kata tanya aina yang artinya di mana pada awal kalimat. Ainal qittu. Al-qittu fil baiti. Penjelasan lain mengenai kata tanya aina bisa antum lihat di video ini ya. Dan jika pembicara atau mutakalim ingin menggali informasi ada apa di dalam rumah, kata tanya yang sesuai adalah maza. Maza fil baiti. Ada apa di dalam rumah? Maksud si pembicara adalah benda yang di dalam rumah. Pada konteks ini, kata atau benda yang dimaksud masih bersifat umum atau luas. Dapat bermaksud kepada benda apapun yang ada di dalam rumah. Mungkin kursi atau televisi. Nah, penjawab pertanyaan ini bermaksud untuk menimpali kata umum tersebut dengan kata umum juga. Dan benda yang ingin disampaikan misalnya adalah kucing. Maka bisa kita jawab fil baiti qittun. Fil baiti qittun. Oke? Aywa. Itulah video singkat untuk menyatakan ada kucing di dalam rumah. Kucing dan rumah dapat antum tukar ke apa saja dengan memperhatikan tata bahasa dan pola yang sudah Amu bagikan di beberapa menit yang lalu ya. Naltaqi fil usbu'il qadim insyaallah. Syukran jazakumullah khairan dan wassalamualaikum.